kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Sarah Panjaitan. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kelas 643A31 dengan nomor induk mahasiswa 649908115. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menanggapi keluhan dari pelanggan. Untuk mengetahui lebih lanjut, disimak videonya ya. Ya, ini dia Kak, 3 menu yang udah saya siapin Kak. Oke, ini dia ya untuk menu yang pertama. Ini Ikan sambal dabu-dabu. Buat aku sih pas. Pedesnya gitu ya Kak. Pedasnya pas, asamnya pas, terus masih seger gitu sih. Ikan-ikannya juga seliranya nggak yang terlalu kecil juga. Bisa tunjukin ya Kak. Ini tadi saya bilang Kak, ada kecombrangnya nih. Kakak bisa lihat tuh, ada kecombrangnya Kak. Ada bawang. Oh iya. Nah, Oh iya. ini namanya kecombrang. Iya, ada bawang merahnya. Oh, banyak ya. Iya. Good, enak. Di selanjutnya di menu terakhir nih Kak, ada ayam goreng mentega. Ya. Ini yang manisnya Kak. Terima kasih sudah bawa makan makanan ini semua tersebut pada hari ini. Halo Kak Deborah. Iya, halo. Terima kasih ya Kak sudah memperbolehkan saya untuk datang ke sini lagi. Iya, Mbak. Ngomong-ngomong, saya mau nanya nih Kak, gimana acara di kantor Kakak kemarin Kak? Iya, jadi gini, sebenarnya acara yang di kantor kita kemarin sih bisa dibilang termasuk lancar sih Kak, karena memang kan kita nggak ngadain acara besar, jadi harapan kita cuma ada di pemesanan dapur manti. Jadi sebenarnya yang saya kagum itu adalah dengan jumlah pesanan yang banyak, dapur manti tetap bisa mengantarkan makanan tersebut tepat waktu, cepat, dan juga packagingnya rapi. Terus makanannya juga jadinya nggak berantakan, maksudnya nggak yang miring-miring gitu kan. Nah, terus juga dari timnya dapur manti semuanya tuh kerjanya cepet. Terus dalam hal pembagiannya juga semuanya berjalan dengan lancar sih gitu. Cuman ada beberapa sih nih Mbak yang sebenarnya saya harus sampaikan. Jadi sebenarnya ada kekurangan yang menurut saya itu fatal. Jadi sebenarnya kan sebelumnya saya udah pesan sama Mbak untuk tempelin stiker dari dapur manti, dan juga di sebelahnya itu adalah stiker dari perusahaan kami ya. Nah, dalam rangka ulang tahun ini kami mau pada saat membagi-bagikan makanan tersebut, orang-orang tuh tahu sebenarnya tuh ada momen apa sih di pembagian bingkisan kali ini gitu kan. Jadi kami mau orang-orang tuh kenal, maksudnya oh ini dalam rangka ulang tahunnya kantor ini gitu kan. Nah, tapi sayangnya ada beberapa rice bowl yang ternyata nggak ditempelin stikernya sama dapur manti gitu. Itu sih yang membuat saya maksudnya kaget gitu, maksudnya jadi sebenarnya acara ini yang udah kita tunggu-tunggu, kita momen ini yang mau kita laksanakan dari jauh-jauh hari, justru malah gagal karena kesalahan yang sebenarnya nggak terlalu besar, cuman fatal menurut saya ya Mbak. Dan juga sama satu lagi, jadi porsi dari masakannya itu dari setiap rice bowl tuh beda-beda. Ternyata ada beberapa rice bowl yang nasinya itu kebanyakan. Nah, jadi kan ada perbedaan tuh di situ. Jadi setiap orang yang dapat situ dapat rice bowl itu bisa ngelihat yang di kiri kanannya kok nasinya porsinya banyak gitu ya kan. Terus ada juga yang standar yang biasa aja. Nah, itu sih yang menurut saya kurangnya di situ, karena beberapa tim kita pada saat pembagian makanan sempat dengar dari salah satu orang-orang yang maksudnya ngomong kayak, oh kok kamu dapatnya nasinya banyak, kita dikit. Jadi kayak kesannya ada perbedaan, padahal sebenarnya tujuannya nggak itu gitu Mbak. Itu sih sebenarnya kekurangan, ada dua itu yang jadinya bisa disebut lancar tapi kurang sempurna lah. Baik Kak, saya ulang kembali ya Kak keluhan yang sudah Kakak sampaikan sebelumnya. Yang pertama yaitu ada beberapa kemasan yang tidak ditempelkan stiker dengan baik, dan yang kedua yaitu ada di beberapa rice bowl kami yang ada nasinya tidak rata ya Kak, ada yang banyak. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih sama Kakak karena Kakak sudah mau menyampaikan keluhannya kepada saya. Dan yang kedua juga saya ingin meminta maaf sama Kakak karena kami melakukan kesalahan yang menurut saya juga lumayan parah ya Kak di pesanan Kakak pada saat itu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Kak mengapa keluhan yang Kakak sampaikan bisa terjadi. Yang pertama yaitu stiker kami ya Kak. Stiker kami itu pada saat pemasangan di kemasan Kak tidak mau menempel dengan baik.
Dan ketika kami konfirmasi ke tempat stikernya, ternyata tempat stikernya memang yang melakukan kesalahan kak. Mereka tidak menempelkan lem dengan baik di stiker kami, sehingga ketika kami tim dapur manti menempel di kemasan kami itu tidak bisa menempel dengan baik kak. Sehingga kami pun membuat keputusan untuk tidak menempel stiker itu karena kami pikir kalau kami paksakan untuk tetap menempel di kemasan tersebut akan memperburuk ya kak, akan menjelekan kemasan. Takutnya nanti ketika kakak terima kok kayak stikernya malah copot-copot gitu kan kak. Maka kami buat keputusan yang sudah, kami tidak usah menempelkan stiker di beberapa kemasan kami. Tapi itu memang tempat stiker yang pertama kali kakak pakai, maksudnya mbak pakai? Tempat stikernya emang sudah jadi langganan kami kak, cuma mungkin emang tempat stikernya sedang melakukan kekeliruan sehingga stiker kami yang saat pemesanan itu kak, saat yang ingin kami tempelkan itu tidak bisa menempel dengan baik kak. Dan emang tidak di semua stiker kak, hanya ada di beberapa stiker yang makanya di kemasan kami hanya beberapa kak yang tidak. Kenapa nggak maksudnya mbak nggak telepon ke tim saya, mungkin siapa tahu tim saya bisa menyiapkan stiker yang baru, karena kebetulan kami juga punya percetakan yang langganan, terus juga mungkin kami bisa print sendiri untuk seenggaknya ada tempelan dari perusahaan kami, maksudnya komunikasi aja gitu mbak. Iya kak, pada saat pemesanan kakak, saya ada pemesanan di tempat lain juga kak, di orderan lain. Sehingga di tempatnya kakak diatasi oleh rekan saya dan saya mengatasi di tempat pemesanan yang lain kak. Nah pada saat pemesanan itu, pada saat terjadinya proses penempelan stiker, rekan saya tidak ada di tempat kak, makanya dia tidak tahu masalah tersebut. Ini tersebut adalah miskomunikasi antara saya dengan rekan saya, kesalahan saya pribadi yang saya tidak beritahu kepada rekan saya kalau ada di beberapa kemasan yang tidak dilakukan penempelan stiker. Rekan saya pun baru tahu tidak adanya penempelan stiker pas di tempat kantor kakak kak. Dia baru sadar kok ada nih di beberapa kemasan yang nggak ada stikernya. Dia pun langsung menghubungi saya dan saya lupa kak, saya menyadari saya lupa ngasih tahu ke beliau kalau emang ada yang tidak ditempelkan logo atau stiker. Oke. Yang kedua itu ada nasi kebanyakan ya kak. Yang nasi kebanyakan itu dikarenakan kami kan memang sedang melakukan pemesanan lainnya ya kak, dan dalam porsi yang banyak juga sama yang seperti Kak Deborah pesan ya kak. Dan kami itu mempunyai cetakan nasi tidak banyak kak, hanya beberapa, sehingga ketika ada pemesanan saya memberi komando kepada karyawan-karyawan yang melakukan pencetakan nasi untuk ya udah yang nggak kedapatan cetakan nasi pakai sendok nasi seperti biasa aja, kira-kira semana nih cetakan nasi sampai mana. Mungkin kak yang tidak pakai cetakan nasi itu ya makanya ada di beberapa nasi yang kebanyakan kak, seperti itu juga merupakan kesalahan kami sih kak. Menjadi evaluasi kami yang pertama yaitu memastikan setiap pemesanan stiker, semua stiker dalam kondisi baik, bisa terpasang dengan baik, dalam kondisi baik ya pastinya kak. Dan yang kedua mengenai nasi ya kak, kami mungkin akan mencarikan cara untuk membelikan cetakan nasi atau men-stok ya kak cetakan nasi lebih banyak, sehingga ketika kami mendapatkan pemesanan selanjutnya dalam jumlah yang banyak, kami bisa menanganinya dengan baik. Mas, sebenarnya memang kan yang acara kemarin kita nggak bisa ngulang lagi sih, jadi ya udah nggak apa-apa, cuma memang mungkin itu jadi kekurangan yang sebenarnya akan terus kami ingat sih mbak, karena kan memang momennya 1 tahun sekali ulang tahun itu ya kan. Jadi sebenarnya mungkin dengan adanya kejadian ini dapur manti bisa evaluasi, terus juga bisa memperbanyak alat-alat, terus juga untuk mungkin memikirkan kemungkinan mengganti langganan pemesanan stiker gitu. Jadi kejadian seperti ini nggak terulang lagi sih mbak gitu. Jadi itu sih harapan dari saya. Ya kak, terima kasih. Makanya saya lebih bilang sama kakak udah menyampaikan keluhannya, akan menjadikan evaluasi buat tim kami selanjutnya, sehingga ketika kakak pesan di lain waktu atau orang lain memesan tidak akan ada lagi kesalahan seperti kejadian saat itu ya kak. Ya, sebagai permohonan minta maaf kak, saya membawa sedikit hadiah untuk kakak, dan saya juga ingin memberitahukan karena memang kesalahan yang kami sudah lakukan itu lumayan parah ya kak. Kami juga akan memberikan lunchbox untuk tim kakak di hari selanjutnya, di hari Senin pas di kakak saat kerja. Kami akan memberikan free untuk kakak atas permohonan maaf kami atas kejadian yang kemarin. Sebelumnya kakak siapkan dulu sebentar ya kak.
coklat Kak. Sebagai permohonan maaf, kami juga kasih ini untuk Kakak. Semoga dengan permintaan maaf ini bisa diterima dengan Kakak. Dan mengenai lunchbox-nya akan kami kirimkan pada hari Senin di jam makan siang. Terima kasih banyak sebelumnya Mbak. Maksudnya terima kasih sudah menampung keluhan dari kita, dari perusahaan saya. Juga terima kasih buat permohonan maafnya sampai repot-repot dibawakan di set box dan juga diberi free lunch box gitu. Jadi sebenarnya saya juga mau bilang itu sama Dapur Mati bahwa memang pelayanannya bagus dari Mbak, juga cara Mbak menanggapi dari keluhan saya, terus Mbak juga sudah mempersiapkan itu. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak gitu. Jadi sebenarnya dari kesalahan yang kemarin, 2 kesalahan itu sebenarnya juga bisa menutupi beberapa yang memang sebenarnya menurut saya bagus banget kok pelayanan dari Dapur Mati. Baik Kak, apakah Kak ada keluhan lainnya selain 2 hal itu? Udah sih itu aja. Itu aja ya Kak. Baik Kak, terima kasih Kak karena sudah menyempatkan waktunya lagi. Kami mohon maaf lagi sekali lagi untuk kesalahan yang telah kami lakukan. Semoga dengan kesalahan kami sebelumnya tidak menjadi pengalaman buruk ya Kak, justru menjadi evaluasi bagi kami sehingga kami tidak melakukan kesalahan lagi di selanjutnya. Semoga kesalahan yang kemarin juga jadi kesalahan yang terakhir yang dilakukan oleh Dapur Mati. Pastinya Kak akan mengusahakan seperti itu Kak. Terima kasih Kak Deborah. Ya. Kalau gitu kami pamit pulang ya Kak. Ya, Terima kasih terima Kak. kasih. Begitulah kira-kira bagaimana cara saya menerima keluhan dari pelanggan. Dari video tersebut ada beberapa poin atau beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama yaitu mendengarkan keluhan pelanggan sepenuhnya tanpa memotong. Pastikan pelanggan menyampaikan segala keluhannya tanpa kita potong, sehingga pelanggan bisa merasa nyaman ketika ia menyampaikan keluhannya. Dan yang kedua yaitu mengkonfirmasi ulang keluhan pelanggan. Setelah pelanggan menyampaikan keluhannya, kita harus mengkonfirmasi ulang keluhan yang sudah ia sampaikan, sehingga ia bisa merasakan bahwa keluhan yang sudah ia sampaikan telah kita dengarkan dengan baik. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh pelanggan. Ketika kita telah mengucapkan atau mengkonfirmasi ulang keluhan yang sudah disampaikan oleh pelanggan, kita harus meminta maaf kepada pelanggan. Permohonan maaf pun bisa dalam berbagai bentuk teman-teman. Seperti yang sudah saya lakukan di video tersebut, saya membawakan dessert box untuk Kak Deborah dan memberikan free lunch box untuk timnya Kak Deborah. Teman-teman juga bisa meniru hal itu, bisa membawa hadiah, sehingga apa yang sudah kita lakukan bisa membawa sisi positif atau nilai lebih dari pelanggan. Di hal yang lainnya juga kita akan belajar, yaitu apa aja yang harus kita lakukan ketika kita meminta maaf kepada konsumen. Yang pertama yaitu akui kekurangan. Pastikan kita sudah mengakui kekurangan kita, bukannya mengelak atau menghindar dari apa yang pelanggan sampaikan. Dan yang kedua yaitu bertanggung jawab. Seperti yang sudah saya lakukan, saya memberanikan diri untuk mendatangi Kak Deborah ketika ia ingin menyampaikan keluhannya, bukan justru menghindar atau lari dari masalah. Dan yang ketiga yaitu berikan kompensasi. Di video tersebut saya sudah memberikan kompensasi, seperti yaitu membawakan dessert box dan memberikan lunch box secara free untuk timnya Kak Deborah. Dan yang keempat yaitu tunjukkan penyesalan. Pastikan kita menunjukkan penyesalan atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu buktikan komitmen kita. Kita harus membuktikan komitmen bahwa kesalahan yang sudah kita lakukan adalah hal yang terakhir kita lakukan. Pastikan untuk tidak melakukan kesalahan tersebut di pemesanan selanjutnya. Begitulah video saya hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.